bener nih. Oke, kalau sudah seperti itu gantian yang diteliti itu juga ngecek pihak temannya. Karena ada beberapa kejadian juga orang sudah neliti dan nggak gelem tekon koncone itu, nggak gelem sama sekali. Rumongso wis bener, rumongso wis teliti, paling teliti dan tidak mungkin ada kesalahan. Bila begitu dicek, ya ternyata ada beberapa yang perlu dicek temannya. Jadi itu salah satu tips dan trik untuk menghadapi seleksi administrasi. Buka sebanyak-banyaknya ruang diskusi dengan teman selingkuhan kerja. Seleksi kompetensi juga, kalau seleksi kompetensi enggak sama ya. Kalau seleksi kompetensi kita enggak bisa mengerjakan kelompok, itu satu orang satu komputer yang mungkin yang bikin teman-teman redek di sini mungkin. Sampai sini ada pertanyaan buat? Atau kita lanjut? Lanjut. Nah, seluruh tahapan nanti menggunakan komputerisasi atau pengolahan berkas digital. Pemahamannya gimana? Pemahamannya begini. Jadi karena mendaftarnya di website SSCASN dan website itu bukan sesuatu yang di-print, bukan sesuatu yang dicetak di kertas. Jadi konsekuensinya kita harus mengikuti alur yang di situ. Nah, terus kita tetap butuh nyetak kertas buatan. Kira-kira butuh nggak? Butuh. Informasi akun G. Leres. Jadi tetap membutuhkan beberapa proses printing G. Ngetik di Z, ngeprint enggak. Jadi ada juga yang ngetik dulu. Contohnya surat lamaran, surat pernyataan, surat keterangan, itu semuanya diketik. Dan teman-teman perlu ketahui tidak ada satupun, pengalaman tahun lalu, tidak ada satupun berkas yang ditulis tangan. Ya, kalau kontrak kerja tahunan kita kan perpanjangannya ditulis tangan biasanya. Kalau di sini enggak. Nah, semuanya diketik komputer, di print, ditandatangani, lalu di scan, lalu diupload. Jadi konsepnya seperti itu. Diketik, di print, ditandatangani, diupload. Sama paham ya? Oke, kita lanjut. Seluruh berkasnya nanti formatnya apa? Seluruh berkasnya formatnya JPG ada PDF. Sudah terbiasa toh dengan dua format ini? Di grup WA biasanya ada. JPG itu apa? JPG itu format gambar, foto gambar. Jadi kalau PDF itu biasanya dokumen. Tak statik panjangannya kagak. PDF itu dokumen ya. Jadi intinya ya seperti itu. Kita nanti bakal mengupload foto dan dokumen. Banyakan yang mana? PDF sama JPG. Nanti banyakan yang PDF. Kertas fisik hanya saat pengetikan sebelum di print dan di scan. Lanjut ya. Kepotong ya, Mas. Jadi intinya bagaimana? Jadi intinya nanti saat mendaftar ya ini, saat pengumuman kapan ya? Lusa plus 1 hari kemungkinan. Kalau yang mengikut peraturan nasional gitu. Jadi 4 hari lagi itu ada pengumuman. Baca teliti pengambil pengumuman, buat akun email yang belum punya segera buat dari sekarang. Yang sudah punya dicek lagi emailnya aktif buatan. Saya sarankan jangan sekali-kali membuat akun SSCASN dengan menggunakan akun email yang sering kita buat belanja online. Okay. Karena risiko spamnya tinggi, risiko ke hack lah, ke retas itu cukup tinggi. Jangan sekali-kali menggunakan itu. Kalau jenengan mau buat akun email yang untuk urusannya pekerjaan itu, buatlah email sendiri. Jangan dicampur aduk dengan menggunakan email yang untuk keperluan shopping. Biasanya ibu-ibu apalah shopping. Oke, setelah itu buat akun SSCASN, menentukan pilihan formasi yang sudah ditentukan loh ya. Ojo minggu ini konco nih.
Kemudian mengisi formulir pendaftaran tadi, KTP, KK, alamat dan lain-lain. Upload sesuai ketentuan, diupload, teliti kembali resume lalu ujian. Tahapannya seperti ini sebenarnya, yang dimaksud seleksi administrasinya. Simple gitu. Kalau jenengan pahami ini sebenarnya simple, jangan pernah berpikir ini sulit. Yang penting jenengan tidak ngelajahi 1 sampai 10, sampai berapa ini? 9 atau 10? Sampai 10. Ojo 3 langsung. Lah iso berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dilakoni siji wis dicentang. Itu supaya kita nggak pusing dan minim risiko kesalahan. Kita lanjut ya. Nah, dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti apa? Ini untuk yang rilisan BKN tahun 2022, yang 2023 saya belum dapat. Dokumen yang dibutuhkan intinya seperti ini: KK, KTP, transkrip itu untuk S1, dokumen lain dan ijazah serta pas foto menggunakan latar belakang merah. Kira-kira yang bingung di mana? Transkrip nilai yang untuk S1. Kan ada pengumuman ya, kalau teman-teman di WA itu dari publikasi kalau nggak salah ada ya sesuai dengan formasi yang disediakan. Yang S1 ya membutuhkan transkrip dan ijazah, yang SMA kemungkinan ya ijazah mau gitu. Kalau nomor 4 yaitu pas foto sudah punya semua. Pakai ya sudah punya semua tapi ya belum. Bajunya Yang belum Budi, coba banyak nggak? Banyak, hampir semua. Hampir semua. bajunya Oke, ini seri pengalaman mau nggih. Pribadi kaulo. Jadi beberapa minggu kemarin saya bersama teman-teman Kominfo itu kan juga banyak ya teman-teman yang belum masuk. Artinya mereka ternyata saya tanyai satu persatu kira-kira apa gitu. Jadi di Kominfo itu ada beberapa teman-teman yang sepertinya kurang mengorganisir dengan baik data-datanya masing-masing. Jadi contohnya foto dan lain sebagainya. Nah, saya tanya teman-temannya, itu sudah kalau foto gimana? Jadi beberapa minggu kemarin itu saya fotokan satu persatu orang-orangnya. Saya fotokan satu persatu. Backgroundnya merah. Mereka pakai kemeja putih dan dilalah kok 2 hari kemarin itu ada WA dari kepegawaian Kominfo ya, mungkin itu dari PKD kalau nggak salah. Jadi kita diminta menggunakan seragam non ASN. Jadi ini kayak aku sing wis motone kancaku, sing aku wis kayak motone kancaku dari putih tinggal ngedit titik-titik itu juga sempat yo foto nih akhirnya. Jadi teman-teman di sini kalau yang belum punya foto, monggo foto di studio foto. Biayanya kalau nggak salah di Klasika itu kita nih 15-an atau 20.000. 10.000 malah. Kalau males ribet pakai seragam komplit yo gawe anu mawon, gawe nopo seragam atasan tok, bawahnya pakai jeans karena yang dibutuhkan itu atasan tok. Yang dipotong segini, selengan ini. Yang bagian sikut juga nggak kelihatan. Jadi mulai hari ini monggo teman-teman yang belum punya foto, monggo dipersiapkan fotonya. Adiwi karena ngitung dino ini soalnya nih, pendaftarannya. Karena itu dibutuhkan gitu. Nah, sampai sini ada yang tanya buatan fotonya. Kalau punya putih gitu, coba ada yang baju putih background merah gitu.
Nah, ya itu, kula pun motone kanca-kanca nggih sami, Mbak. Kanca-kanca Kominfo niku pun kula fotone satu-satu. Backgroundnya, bajunya putih, backgroundnya merah. Dilalah kok enek susulan info teko kepegawaiannya Kominfo. Katanya sih dari PKD, tapi nggak tahu. Tapi dari kantor kami, dari Kominfo, mintanya pakaian non ASN. Sajane nggih. Sajane kalau saya pribadi menilai itu putih itu juga termasuk pakaian formal. Kan ketentuannya di situ kan formal ya. Pas foto menggunakan latar belakang merah. Yang penting ojo kaosan, ojo ngawur. Ojo nggih batik sing warna-warna ojo seperti itu. Karena ada kalau jenengan ini udah anu ya, udah guyonan ya. Kalau jenengan baca di medsos, saya pernah baca itu seleksi CPNS. Seleksi CPNS itu kebanyakan yang isi kan mahasiswa sing tak lulus ya, fresh graduate. Mereka ada yang foto gini Bapak Ibu. Ada yang foto pakai kemeja nopo nggih. Mejanya ngawur lah foto ini. Dan dia sempat didiskualifikasi nggak lolos administrasi karena itu. Fotonya ngawur. Nah, kalau ada ketentuan kita harus pakai seragam non ASN ya monggo kita ikuti aja. Toh cuman foto nggih. Namun ukurannya yang dibutuhkan 4x6, tapi lek jenengan teng studio ya nyuwun anu mawon. Nyuwun boten. Ya nyuwun file maksudnya. Nyuwun 3 dipersiapkan yang untuk 3x4 juga. Nggih. Lek nggak mau ribet karena ini nanti seleksinya file nih. Orang usah dicetak. Ngirit biaya lah karena dhewe sik tumbas urusan materai dan lain-lain. Nggak usah dicetak, cukup minta filenya. Lek adewi iya. Jadi kalau di studio itu nggak usah dicetak. Kalau dia menawarkan paket dengan mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau meminimalisir budget, ya monggo di save file JPG-nya. Ada pertanyaan lagi? Background biru boleh enggak? Murah ngomong. Yo janji wani. Lek kalau enggak wani. Scan. Salah takon ngongak, ora gelem kowe. Kita kembali ke slide derengnya Mas. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Karisti, Mbak kakak kelas inilah dia. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Karisti. Kalau nyekan dokumen boleh nggak pakai HP? Kan HP wis canggih kabeh HP-nya jenengan. Boleh nggak? Boleh. Janji wani. Saya tuh boleh. Iya. Nih, kalau itu, nah, jadi seperti itu. Jadi prinsipnya adalah dokumen yang kita scan itu terlihat dengan jelas dan terbaca, dan ukurannya sesuai di ketentuan. Jadi kan tahu ketentuannya kita 1 megabyte ya, 1 megabyte tok. Yeah. Sementara kalau kita nyekan pakai HP atau scanner itu kemungkinan dia keluarnya sekitar, kalau kita pakai resolusi tinggi ya, sekitar 3 megabyte lah. 3 megabyte. Nah, solusinya gimana? Kalau jenengan yakin pakai HP ya monggo, tapi saya sarankan semuanya menggunakan alat scanner. Tapi jangan menggunakan scanner yang ngeten nggih, roll itu ya. Sing gulung, iso sing buka tutup ini toh. Dewi karo Bu Sopo. Gulung kok biasanya jenengan ke gulung ditarik suwe. Resikonya gitu. Kalau kita bingung nyekennya gimana, jenengan bawa ke itu aja deh. Nopo? Iya di printing itu biasanya ada, tapi jangan cari tahu sendiri lah. Kalau memang itu terkendala teknis kendala teknis karena tata naskah yang terbaru itu kan menggunakan A4, sementara zaman kita sekolah dulu itu masih menggunakan ketentuan folio. Nah,
nyiasatinya kayak seperti itu. Kalau bisa di scan ya jenengan nyekenya pakai komputer, pakai scanner. Tujuannya apa? Tujuannya biar file itu benar-benar terbaca. Sajane ngeten Bapak Ibu konsep berpikirnya. Ini kita ibaratkan sebagai ibaratnya jenengan anu kula nggih. Yang kula itu sebagai ini kira-kira panselda sing ngawasi semua di sini. Lek jenengan file iku rada kewaca, kira-kira apa yang dilakukan oleh verifikator? Penak nyentak apa penak nyoret? Nyoret. Nah, seperti itu. Sementara yang dites, yang diuji itu ada ribuan. Jadi kita juga harus mempersiapkan itu. Kalau bisa prinsipnya terbaca. Jadi nanti nyekennya saya sarankan jangan menggunakan cam scanner yang ada di HP ya, tapi pakai scanner komputer. Ada lagi pertanyaan? Sampun. Sampun? Lanjut Mas. Nah ini salah satu dokumen contohnya mawon ini. Contohnya mawon seperti ini. Jadi selain pas foto yang standar pas foto tadi kan gitu. Kalau di ketentuan SSCSN ya dia memakai kemeja putih. Makanya saya tadi juga bingung. Nah, SSCSN itu ketentuannya seperti ini lah. Kalau kita diminta pakai seragam ASN ya berarti foto lagi lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ikut yang di sini. Okay. Foto bukan hal yang sulit, bisa dilakukan. Terus selain pas foto, ada lagi yang namanya swafoto. Swafoto itu apa? Selfie. Selfie ini pakai apa? Selfie ini mboten foto ngeten. Mboten foto pakai HP ngeten, mboten. Fotonya semuanya menggunakan laptop. Ibaratnya Mas Agung di sini sedang daftar akun ya. Beliau ini ya fotonya pakai itu, pakai kamera webcamnya laptop. Dan ini kalau kameranya ini, kalau komputernya tidak ada kamera nih, ya nyari loh, masa tidak ada pinjaman. Kan kita semua bekerja bukan di ini, bukan di yang pernah ngomong Adi ini kerjanya titik-titik mesti mampu kantor. Mampu kantor itu saya yakin semuanya ada. Kalau nggak punya pribadi, nggak punya laptop pribadi ya banyak, nggak cuma 1-2. Saya yakin yang punya laptop pribadi juga nggak banyak di sini. Manfaatkan yang ada di kantor, tapi yo jo angger gawe lah iso nggih kula nuwun kalih. Sinten kasubag kepegawaian atau umumnya atau yang punya laptop atau komputernya bisa digunakan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut? Nah, kosong. Dan di sini ada sedikit video, durasinya mungkin sekitar 3 menitan ya. Ini seluruh tahapan pengisian SSCSN. Seluruh tahapannya ini ada di video ya. Nanti kalau teman-teman simak, ini mencakup membuat akun, mendaftar formasi, kemudian resume. Ini yang dimaksud seleksi administrasi ya rasanya di video ini. Kita simak sekarang ya. Monggo. SSCSN merupakan portal untuk melakukan pendaftaran calon aparatur sipil negara. Untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini bedanya dengan yang tahun ini ya ini. Kan tadi gambarannya beda gitu. bpkn.go.id. Klik menu SSCASN, kemudian klik buat akun. Pada langkah pertama yaitu pengecekan identitas. Masukkan data identitas. Masukkan captcha yang sesuai kemudian klik lanjutkan. Kemudian pada langkah yang kedua, masukkan data-data pribadi sesuai yang ada.
Upload foto KTP. Kemudian melakukan swafoto dengan mengklik ambil foto. Kita pause sebentar, Mas. Nah, yang dimaksud swafoto ya ini, Bapak Ibu. Setelah mengupload KTP, kita upload foto yang ada yang menggunakan kamera di laptop. Ora usah peduli nopo wae. Ora usah golek ayu-ayunan apa gandeng-gandeng. Yang penting foto itu jelas menunjukkan bahwa itu kita dan bukan orang lain. Nggih. Lah iso cahayane nggih sing padhang, aja ning tangan di foto ora ketok. Nggih. Kita lanjut. Masukkan password, pertanyaan dan jawaban pengaman. Masukkan captcha yang sesuai kemudian klik lanjutkan. Kemudian langkah ketiga adalah mengecek ulang data yang telah kita masukkan. Jika data ada yang salah atau tidak sesuai, klik kembali untuk mengubah data. Jika data sudah sesuai maka klik proses pendaftaran akun. Jika pendaftaran telah selesai, pendaftar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak informasi pendaftaran. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan login pendaftaran dengan mengklik lanjutkan login pendaftaran. Lakukan login dengan memasukkan NIK dan password sesuai dengan yang telah dimasukkan sebelumnya. Pada langkah pertama, akan muncul halaman pengisian biodata. Isikan biodata sesuai ketentuan yang tertera. Stop sebentar ya. Nah, kita stop yang tadi. Ini yang selfie, terus ngisi biodata. Ngisi biodata nanti tampilannya seperti ini ya. Nama, nomor handphone, email, nama diulang lagi, nama tanpa gelar, tempat tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten, terus sampai konfirmasi password, pertanyaan pengaman itu menjaga ini lah adewe lali nanti dikasih pertanyaan itu. Jawabannya kita tentukan di situ juga. Ini kira-kira bingung nggak ngisi yang seperti ini? Balik lagi mas. Back. Mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak informasi. Belum, saya teringin mas. Selesai, Balik. pendaftaran kita. Klik kembali, mengecek ulang data yang telah yang sesuai. Nah, ini kira-kira sulit nggak ngisi ini? Ini gampang Bapak Ibu. Jadi ngisi ini kita ngisi tinggal ngetik sesuai yang ada di biodata kita. Nggak usah wedi, nggak usah hanya yang penting sebelum diisi itu ya setelah ngisi dicek lagi. Ngisi ngeceknya ya jangan cuma 1-2 kali, kalau bisa di atas 5 kali ya 5 kali tidak masalah. Abon, lanjut ya. Klik lanjutkan. Kemudian langkah ketiga adalah mengecek ulang data yang telah kita masukkan. Salah atau tidak sesuai, klik kembali untuk mengubah data. Jika data sudah sesuai maka klik proses pendaftaran akun. Jika pendaftaran telah selesai, pendaftar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak informasi pendaftaran. Nah, ini yang dinamakan kartu informasi akun setelah kita membuat akun. Melakukan login pendaftaran dengan mengklik lanjutkan login pendaftaran. Setelah itu masuk lagi ke website, yang diisi bukan nama tapi nomor KTP beserta password yang sudah kita buat di awal tadi. Sama seperti pembuatan akun, kita ngisi-ngisi lagi ya. Sama seperti pembuatan akun saat daftar formasi, kita juga masih mengisi-ngisi biodata
data sudah sesuai, maka klik proses pendaftaran akun. Kartu informasi akun dengan mengklik cetak informasi pendaftaran. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan login pendaftaran dengan mengklik lanjutkan login pendaftaran. Lakukan login dengan memasukkan NIK dan password sesuai dengan yang telah dimasukkan sebelumnya. Pada langkah pertama, akan muncul halaman pengisian biodata. Isikan biodata sesuai ketentuan yang tertera. Sama persis ya dengan yang di awal, cuman ada beberapa komponen data seperti agama, tinggi badan itu semuanya dicantumkan. Setelah semuanya terisi, Termasuk tanda tangan seperti di depan ini menggunakan mouse, tidak ada yang menggunakan pena atau pensil. pada langkah kedua, pilih jenis seleksi yang diinginkan. Jika merupakan XTHK2, pilih ya. XTHK2. Kemudian klik selanjutnya. Pada langkah ketiga, pilih instansi dan jenis formasi, kemudian klik pilih. Isikan data pendidikan. Isikan captcha, kemudian klik selanjutnya. Pada langkah keempat, untuk pelamar CPNS tidak wajib mengisikan riwayat. Kita pause mas. Kesehatan wajib mengisikan deskripsi pekerja. Nah, bedanya saat orang mau daftar CPNS dan P3K itu kayak di sini. Kalau CPNS gampang dia cuman setor ijazah dan PT terus transkrip dan lain-lain. CPNS itu gampang di seleksi administrasinya. Beda lagi dengan P3K. Kalau P3K apa? P3K itu untuk tahun-tahun ini ya, tapi tahun depan nggak tahu. Untuk tahun-tahun ini membutuhkan riwayat pengalaman kerja. Itu sebagai syarat orang mau mendaftar P3K dan dia menunjukkan bahwa dia benar-benar kompeten dalam bidang yang dilamar dan berpengalaman. CPNS kan fresh graduate, dia belum berpengalaman tapi ijazahnya, kualifikasi pendidikannya sesuai. Kalau P3K boten. Kalau P3K itu ada unsur pengalaman kerjanya sesuai dengan bidang yang dilamar. Jadi butuh yang seperti ini Bapak Ibu, ngisi riwayat pengalaman kerja mulai dari jenis instansi pemerintah mana, terus kalau itu unit kerja ya, terus jabatan itu melihatnya dari mana. Jabatan itu nggak cuma dikarang ya, misalnya dengan sebagai apa itu nggak cuma ngarang, itu dilihat dari SK kita masing-masing, dilihat dari SK masing-masing. Misal saya contohkan Mas yang tengah jen, masih hafal Mas bunyi SK ini sebagai apa? Tenaga perpustakaan. Kalau bunyinya tenaga perpustakaan, ya ditulis saya tenaga perpustakaan. Nggak usah ditambahi embel-embel apa, sesuai dengan SK. Nah, tanggal mulai juga sama. Tanggal mulai itu menyesuaikan tanggal berapa SK itu ditandatangani oleh kepala OPD atau kepala unit kerja kita. Tanggal selesai juga sama. Jadi kan lihat, cek di kontrak kerja masing-masing tanggal 31 Desember tahun berapa. Itu dilakukan setiap tahun gitu. Termasuk gaji pokok. Gaji pokok MBN saya hafal. Sesuai SK. Jangan disamakan untuk tahun ini. Jadi melihatnya sesuai SK. Terus tanggal yaitu tanggal SK tersebut terbit. Pejabat itu diisi apa? Pejabat itu diisi kepala
unit kerja atau siapa yang menandatangani SK tersebut. Ya, bukan kepala lain-lain, tapi kepala unit kerja yang menandatangani SK kita masing-masing. Nah, bukti pengalaman kerja itu maksudnya yang di bawah itu 100 sampai 1 megabyte. Artinya apa? Bukti pengalaman kerja itu scan-scanan SK kita per tahun. SK kita per tahun loh ya. Bukan wabah di scan jadi siji tapi per tahun. 100 kilobyte sampai 1 megabyte itu bukan jumlah yang besar Bapak Ibu. Jadi kalau kita nyekeni kegedean file itu butuh dikecilkan di kompres di website monggo, di komputer langsung monggo. Tapi ada berita bagus juga terkait hal ini, terkait riwayat pengalaman kerja. Jadi kan ada info nggak dari PKD terkait ini? Belum. Nah, karena belum ada info, ini sedikit bocoran sih, tapi mudah-mudahan. Karena kalau ikut ketentuan yang dulu itu nginputnya 1 tahun per tahun, misal kita mengabdi 10 tahun lah, misal mengabdi 10 tahun itu kan logikanya 1, 2, 3 tahun di scan siji ya. Satu file itu 1 tahun maksimal yaitu 1 megabyte. Nah, mudah-mudahan tahun ini BKD mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh unit kerja masing-masing. Info sementara seperti itu. Tapi itu kan belum resmi. Nah, untuk jagani ya kita harus siap yang metode tahun lalu, juknis tahun lalu, nyekeni ya tetap siji-siji, ya. Kalau tahun ini mudah-mudahan loh ya, saya nggak ngomong, mudah-mudahan tahun ini semua itu dirangkum dalam satu surat pernyataan. Nanti ada juga sebenarnya formatnya yang saya dirangkum dalam satu surat pernyataan yang menerangkan bahwa jenengan sudah mengabdi pada unit kerja A, B, C, D itu berapa tahun, berapa bulan, maksudnya berapa waktu yang sudah berjalan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi dibuat lebih simpel. Tapi itu belum ya. Jadi yang penting kita persiapkan yang seperti ini dulu per tahun. Nah, kalau disiapnya BKD lebih enak ya alhamdulillah. Kalau dilalah dari situ ya tetap kita siap dengan skema apapun. Oke. Paham? Paham? Kita lanjut. Oke. Abang yo loro. Aku yo pindah. Ya yo, kok tekokne memang. Ya. Pada langkah keempat, untuk pelamar CPNS tidak wajib mengisi ketiga teknis dan kesehatan, wajib mengisikan deskripsi pekerjaan dan riwayat kerja. Kemudian pada langkah kelima, lakukan unggah dokumen yang diperlukan masing-masing instansi. Kita stop dulu. Di back sedikit, berapa detik kan? Terus. Kebanyakan itu sih. Oh, yang gini. Oh. Ada ketemu sayang ning layare yo. Nah, ini contoh dokumen yang dibutuhkan saat kita mendaftar. Lumayan banyak sih. Tapi yo gampang sih biasanya. Ada beberapa yang gampang karena nanti formatnya sudah disediakan. Kita tinggal ngisi biodata sesuai ketentuan masing-masing. Contoh yang pertama ada surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani
dan dibubui materai. Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi, surat keterangan pengalaman kerja pada instansi, KTP, surat keterangan aktif bekerja, ijazah, transkrip nilai ASI atau bagi yang satu itu. Nah, kira-kira jenengan ada gambaran nggak? Sing rupanya surat pernyataan itu seperti apa, surat lamaran itu seperti apa? Sudah ada gambarannya? Kopi, terus bunyinya seperti apa? Sudah ada? Belum. Perlu saya tunjukkan, betul? Perlu. Oke. Yang ada di saya tunjukkan ya. Sumpah audio. Nah, ini contoh portofolio pengalaman kerja. Melayu nindi. Portofolio pengalaman kerja itu bunyinya kayak seperti ini. Jadi ada identitas diri, isinya nopo NIK 350 312 051 29 bla 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 NIK kulo. Terus nama sesuai jenengan. Semuanya ditulis sesuai biodata kita ya, tempat tanggal lahir, email jangan lupa, email yang pribadi dan masih aktif, nomor HP juga sama. Kemudian profil pekerjaan saat ini itu tinggal diisi pekerjaan apa. Contoh PL itu cuma contoh, unit kerja dinas apa, deskripsi pekerjaan itu kalau jangan bingung isi ini cukup dilihat yang ada di SK. Biasanya kan bunyi ini SK itu ada ya, opo rinciannya seperti apa, melakukan apa, menyusun apa. Nah itu sama persis. Nah di bawahnya itu, untuk itu ada dikasih kesimpulan, untuk itu bisa disimpulkan tugas yang saya laksanakan sangat berkaitan erat dengan bla 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 di lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek. Itu yang ada di skop OPD. Kalau yang di skop lembaga sekolah itu mungkin ada sedikit penyesuaian sesuai masing-masing. Di bawahnya itu ada lagi riwayat pekerjaan. Nah, yang saya tadi ngomong, kita tetap menjaga nih scan file SK satu-satu. Ya, moga-moga dipenani dengan surat keterangan ya. Jadi tidak usah di-scan isi. Tapi walaupun begitu kita tetap diminta untuk menunjukkan deskripsi kerjaan kita itu setiap tahun seperti apa. Jadi mulai dari tahun berapa kita mengabdi, nah itu ada contohnya sedikit. Sesuai SK bla 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 bla, di belakang juga ada ditandatangani apa. Sama persis seperti yang ada di format SSCSN tadi. Nomornya juga sama, itu nomor SK, tanggal selesai, tanggal mulai, jabatan diisi sesuai SK semuanya. Kita lanjut ke bawah. Nah, mengetahui kepala dinas Kabupaten Trenggalek yang membuat pernyataan nama gelar. Jangan lupa setiap kita minta sesuatu ke unit kerja kita, ampun kesupen, jangan cuma ditandatangani gitu. Kalau bisa dimintakan stempel yang ada kop dinasnya. Kalau seperti ini kan tadi nggak ada kop dinasnya, tidak usah kasih nomor, tapi stempel tetap ada. Kita ke bawah. Oh ada. Nah ini salah satu contoh aja. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dinas bla bla bla, alamatnya, email itu contoh mawon. Ini contoh format surat keterangan pengalaman kerja. Surat keterangan pengalaman kerja itu yang mengeluarkan OPD kita masing-masing, bukan awake dhewe nggih surat keterangan, bukan. Jadi kita memohon kepada tempat kita bekerja untuk bisa mengeluarkan surat yang seperti ini. Tapi tetap yang mengetik juga kita sendiri. Isinya nopo? Nama, NIP, jabatan, unit kerja, perangkat daerah, terus nomor HP itu setahu saya kalau kepala dinas tidak usah. Nah, terus dengan ini menerangkan bahwa itu baru biodata jenengan telah melaksanakan bla 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 sampai kalimat terakhir dan diakhiri dengan kata berkinerja baik.
Kawan paham? Oke. Nah, di bawahnya juga sama, kepala dinas apa-apa, terus nama, gelar, pangkat, golongan, NIP, semua ditulis dengan lengkap dan benar. Sekali lagi jangan lupa dikasih stempel dan tanda tangan. Terus ini butuh nomor enggak? Yang surat keterangan pengalaman kerja? Butuh. Tempatnya di mana? Ya itu. Itu kalau dinas kominfo nomornya itu. Nah, ini menyesuaikan dengan unit kerja kita masing-masing. Oke. Kita scroll ke bawah lagi. Atau ada pertanyaan? Monggo, Mas. Yang masalah SK tadi, Mas. Perubahan SK. Ada perubahan SK. Oke. Ada kan satu biasanya satu terus itu 2 kali perubahan SK-nya. Dalam Posisi kurun waktu Berapa tahun? 6 tahun. oh dalam ya per tahun ya Bu pindahnya itu. Iya. Ya. Itu enggak apa-apa, Mas. Itu jadi bedanya di atas ini. Coba di scroll. Tapi nggak ada perubahan dalam tahun anggaran yang sama, Mas. Kan biasanya beda tahun ya kalau dinas. Iya, beda tahun Nah, terus posisinya beda. Beda tahun juga Oh, kuwi. kita misal tulis, jadi kan yang pertama nopo? Bidang Ya, bunyi pekerjaannya. penagihan. Penagihan, misal ini yang nomor 1 penagihan. Terus yang kedua, Verifikator perbendaharaan. verifikator berbendaharaan. Ya. Jadi izin berdiri ya. Jadi di sini. Nah, bedanya ini sesuai SK kita. Misal kita penagihan di sini. Nah, tahun depan verifikator perbendaharaan. Ya ditulis wae yang di tahun depannya itu beda. Enggak apa-apa, ini enggak harus sama, Mas. Oh, gitu. Enggak harus sama. Yang penting sesuai dengan SK. Ada lagi yang ditanyakan? Yang belakang sama paham ya? Mas Pri, Mas Darminto. Saya kok paham. Sepaneng ah. Sepaneng. Oke, kita lanjut. Paham, File paham. selanjutnya, Mas. Nah itu deh. Nah, yang diketik dan di print nggak cuma itu aja, teman-teman. Masih ada lagi parameter titik sing tenang. Makeh diketik ternyata. Orasa bingung formatnya seperti ini. Dan ini kapan kita ketik? Ya, lengkap pendaftaran dibuka. Jadi ada lagi yang namanya surat pernyataan. Surat pernyataan hampir sama persis ya. Jangan terkecoh dengan kemiripan format, tapi sesungguhnya cuma beda. Bedanya di mana? Bedanya di sini, kita scroll ke bawah. Padahal Pak Kepala Dinas sudah tanda tangan yang tadi. Nah, kan sama, menerangkan rangkaian riwayat kerja kita dari beberapa tahun. Sama persis, bedanya di mana? Coba kita turun ke bawah. Nah, bedanya di sini. Kita ke atas, Mas. Yang ini cuman kepala dinasnya yang tanda tangan. Terus jangan lupa ke atas lagi. Kopnya beda. Kalau yang tadi surat keterangan pengalaman kerja, kalau ini surat pernyataan. SMK A karo K kan. Paham ya bedanya? Satu dan apa? Judulnya itu. Itu sudah file. Ini yang SMA untuk tahun garis kemarin. miring K. Mudah-mudahan tahun ini jika ada juknis yang akan terbit dari PKD ya mudah-mudahan ada kemudahan. Kita ke bawah lagi. Pakai apa pendataan BKN SMA kan? Salah. Ini SMK. Nah, khusus yang ini ada yang tahu. Ini kira-kira jenisnya surat apa? Surat lamaran. Tidak ada yang ditulis tangan ya. Semuanya diketik komputer. Jadi bunyinya seperti ini. Kalau kita per tahun itu terbiasa yang terhormat kepala dinas, itu beda lagi kalau kita seleksi CSN.
Yang terhormat Bapak Bupati Trenggalek. Ini karena Trenggalek pas kita seleksi dipimpin PJ ya. Ini kemungkinan hasilnya pengen ngomong ya YTH Bupati. Nanti itu mengikuti jurnis dari PKD gitu. Yang penting formatnya seperti ini. atau SMA. Yang bertanda tangan di bawah ini contoh nama Bupati Trenggalek, jenis kelamin, jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan. Nah, bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah. Nah, apa aja yang dilampirkan di website SSC ASN, jangan tulis juga di sini. Jangan lupa yang surat lamaran menyesuaikan dengan apa yang diupload di website SSC ASN. Contoh, kalau SMA itu nggak butuh yang nomor 4, cukup yang ijazah saja. Sementara yang satu butuh transkrip nilai. Kemudian surat pernyataan 5 poin, dan lainnya itu sama formatnya. Kita turun ke bawah, Mas. Nah, ini ya. Ini yang tanda tangan diri kita sebagai pelamar. Nama saja tanpa gelar loh ya. Nama aja tanpa gelar dan dibubuhi materai elektronik. Surat pernyataan juga sama. Tenang pakai sih surat-surat itu. Surat pernyataan juga sama. Ini bunyinya seperti ini. Surat pernyataan 5 poin ini gini teman-teman. Menurut saya agak ke atas Mas. Yang dimaksud surat pernyataan 5 poin itu enggak ada judulnya 5 poin. 5 poin gitu. Poinnya yang 1, 2, 3, 4, 5 itu panjangnya seperti itu. Kita terus ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Poinnya gitu. Turun ke bawah lagi. Nah, yang membuat pernyataan contoh Raden Sukamaju. Ini isi nama jenengan dan dibubuhi e-materai lagi. Ada berapa e-materainya tadi? 2. Turun lagi. Surat pernyataan rencana penempatan pekerja tidak pindah kerja selama masa hubungan kerja. Kok malah rantai? Gini Mas Pur, gini. Jadi yang dipilih memang sebanyak ini. Yang dibutuhkan untuk daftar P3K ya sebanyak ini, nggak cuma sedikit. Kita turun lagi ke bawah Mas. Ini surat pernyataan rencana tidak pindah kerja. Butuh 1 materai lagi. Total pinten? 3. Jadi semuanya saat mendaftar itu butuh 3 materai. Nah, pernah baca di Instagram bukan, di medsos atau di TV lah atau di YouTube, pendaftar CASN CPNS 2024 pendaftarannya diperpanjang 10 hari gara-gara apa? Materai. Ini situsnya yang ada. Nah, antisipasinya ya kita namanya orang ikhtiar ya. Kalau bisa kita siapi materai, meskipun nanti ada juga sih kemungkinan ada alternatif menggunakan materai tempel. Tapi sesuai juknis yang awal yang terbit itu yang kita ikuti ya materai terlebih dahulu. Sudah tahu materai itu apa? Elektronik materai, materai elektronik. Kita lanjut. Yang ini sahabat paham semua gitu, format-format suratnya. Sampun? Perlu di perlu di share buatan untuk di share. Oke. Perlu Mas Uri. Oke, siap. Nanti saya share semuanya termasuk videonya. Oke. Belum. Nah, kita sampai sini ya. Tapi saya sharing file tadi, mohon diperhatikan. Saya share file tadi, jangan sekali-kali itu dijadikan acuan atau dasar gitu. Jenengan itu buat untuk salah satu apa ya benar referensi. Aku betiku lah ini contohnya ono. Nah itu kan juknis tahun lalu. Kalau juknis tahun ini ada sedikit perbedaan atau dipermudah, ya kita ikut yang tahun ini. Tapi itu hanya untuk referensi.
Nggak apa-apa ya? Oke. Oke, kita lanjut ke video yang tadi. Setelah semuanya di print, di scan, dan di upload di sini, nah monggo, baru kita ngapainnya kita lihat lagi di videonya. Bukan masing-masing instansi. Untuk dokumen yang tidak memerlukan e-materai, klik unggah dan pilih dokumen. Klik lihat untuk melihat dokumen yang telah diunggah. Jika sudah sesuai maka klik selanjutnya. Langkah terakhir adalah resume. Lakukan pengecekan dengan melakukan checklist. Oke, Jika sudah terchecklist, jika sudah ter Ini Pak. teman-teman tahu ini apa? Yang dicentang biru terus lihat biru dicentang. Ini semuanya adalah tampilan website saat kita masuk tahap resum pendaftaran formasi. Jadi saat resum ya ini tampilannya. Jadi data-data kita yang sudah nginput, ADW itu nginput ini sanes yang input. Itu dipastikan sudah benar apa belum. Kalau kita sudah yakin, monggo dicentang. Satu dicentang. Kalau kita nggak yakin, dibaleni naik di website sebelumnya. Oke? Kalau kita yakin dicentang, kalau belum yakin dibaleni. Nah, kalau sudah kita simak video lagi coba. Jika sudah terchecklist semua, klik akhiri proses pendaftaran. Nah, beda enggak? Bedanya dengan tadi apa? Tadi masih ada form centang-centangnya. Kalau sekarang sudah hilang. Ini tandanya resum kita sudah dilakukan. Daftar formasinya sudah selesai. Nah, misal ada sesuatu yang kita ingin ubah, jika sudah tampilan seperti ini bisa nggak kira-kira? Tidak. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa apa tidak? Yang belakang? Bisa. Bisa. Oke, karepe teman-teman terus karepe kula nggih Bisa. bisa. Tapi sayang sekali BKN menentukan itu tidak bisa dirubah. Baik ya. Nah, makanya tadi saya bilang di awal sejatinya seleksi administrasi itu ya kita saat mengisi ini semua. Oke. Kudu kok verifikasi ke panitia itu boten. Jadi ADW ikut seleksi administrasi ya sampai di sini. Kalau kita keliru satu hal itu tidak bisa direvisi saat resum sudah dilakukan. Oke?